Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Kali ini saya mau ajak kalian semua ke Cilacap. Ada sebuah cerita yang menurut saya luar biasa inspiratif dari sana. Jadi, ceritanya tuh tentang sebuah misi untuk membawa masa depan, yaitu coding dan kecerdasan artificial, langsung ke ruang kelas anak-anak SD. Keren banget kan? Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Kalau kamu diminta jelasin konsep yang rumit banget kayak kecerdasan artifisial atau AI ke anak kelas 5 SD, kira-kira gimana mulainya? Bingung kan? Nah, ini dia tantangan besar yang dihadapi para guru di sana. Salah satunya Pak Tarsim di SD Cilacap 2. Tapi untungnya, mereka nggak dibiarin sendirian buat ngadepin tantangan ini. Makanya, dibuatlah sebuah program khusus yang namanya pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training yang memang dirancang buat ngebekali para guru dengan senjata yang mereka butuhkan buat ngajarin materi-materi canggih ini. Program ini tujuannya jelas banget, ada 3. Pertama, bukan cuma teori doang, tapi langsung praktek ngajarin coding dan AI di kelas. Kedua, mereka juga proaktif, nyari tahu apa ada sih susahnya, terus solusinya gimana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ya buat ningkatin kemampuan para gurunya sendiri biar makin jago dan pede sama teknologi. Terus hasilnya gimana? Wah, ternyata dampaknya luar biasa loh. Manfaatnya itu nggak cuma buat satu pihak aja, tapi efeknya kena ke semua orang yang terlibat. Mulai dari gurunya, murid-muridnya, sampai sekolahnya juga. Buat para guru kayak Pak Tarsi misalnya, program ini tuh bener-bener ngebuka wawasan baru. Mereka jadi dapat ilmu dan skill baru. Dan yang paling penting, mereka jadi lebih percaya diri buat nyoba cara-cara ngajar yang pakai teknologi. Hasilnya, tentu aja, kelas jadi jauh lebih seru dan interaktif. Nah, buat murid-muridnya gimana? Ini nih bagian yang paling seru. Mereka tuh nggak cuman belajar soal teknologi, tapi yang lebih keren lagi, mereka jadi ngelatih cara berpikir yang penting banget. Logika, kreativitas, sama berpikir kritis. Mereka mulai sadar, oh ternyata di balik game atau aplikasi di HP, ada cara mikirnya ya, dan itu bisa mereka pelajari. Dan kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, program ini jadi semacam fondasi buat sekolah. Fondasi untuk membangun lingkungan belajar yang lebih kekinian dan nyambung sama zaman sekarang. Jadi ini bukan program sekali jalan terus selesai, tapi ini langkah awal yang penting banget buat nyiapin sekolah menyambut masa depan. Tapi ya namanya juga usaha pasti ada aja tantangannya kan? Meskipun manfaatnya udah jelas banget kelihatan, pas di dalam kelas, para guru ini nemuin satu masalah besar yang ternyata lumayan bikin pusing. Ini dia biang keroknya. Coba bayangin deh. Gimana caranya jelasin istilah teknis kayak dekomposisi, yang intinya adalah memecah masalah besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil ke anak-anak umur 10 tahun. Konsepnya itu abstrak banget dan susah banget buat mereka bayangin. Terus, gimana cara mereka mecahin masalah ini? Nah, disinilah kerennya para guru ini kelihatan. Mereka nggak nyari aplikasi canggih atau software mahal. Jawabannya malah ada di tempat yang nggak kepikiran sama sekali, di dapur. Yap, solusinya adalah analogi bikin mie instan. Buat ngejelasin apa itu dekomposisi, mereka langsung nunjukin caranya. Tugas besar membuat mie dipecah jadi langkah-langkah kecil yang berurutan. Rebus air dulu, masukin mie, siapin bumbu, baru deh tiriskan dan aduk. Sederhana kan? Tapi ini jenius dan efektif banget. Bikin anak-anak langsung klik. Dan inilah kuncinya. Ternyata, pakai analogi yang deket banget sama hidup mereka sehari-hari, kayak bikin mie instan, bikin jus, atau nasi goreng, itu ampuh banget. Konsep yang tadinya terasa abstrak dan susah, tiba-tiba jadi gampang banget buat dicerna. Jadi, apa poin pentingnya di sini? Jangan salah sangka ya, soal mie instan ini kelihatannya sepele, tapi ini tuh bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal ngajarin coding, tapi soal menanamkan cara berpikir yang baru untuk masa depan mereka. Jadi, pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari cerita di Cilacap ini adalah inovasi itu nggak selalu harus mahal atau canggih. Kadang inovasi terbaik itu justru datang dari ide yang sederhana banget, yang bisa jadi jembatan antara konsep yang sulit dengan dunia yang dipahami anak-anak. Nah, kisah ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin bareng-bareng. Kalau resep mie instan aja bisa ngajarin dasar-dasar ilmu komputer, kira-kira inovasi sederhana apa lagi ya yang ada di sekitar kita, yang bisa kita pakai buat membawa masa depan ke ruang kelas kita hari ini? Coba deh, pikirin.